Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi bersama Ibu Mamai dalam mata pelajaran PAIBP kelas 8. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi iman kepada kitab Allah. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Nah, iman artinya keyakinan yang kuat tanpa keraguan. Sedangkan kitab Allah yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab Allah terdapat 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas fungsi dan tujuan diturunkannya kitab Allah. Yang pertama, sebagai petunjuk, yakni memberikan bimbingan dan arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membawa kebenaran, yakni menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, sebagai pembeda, yakni menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, di sini yang akan Ibu jelaskan yaitu kewajiban beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita harus mengimaninya. Mengimaninya itu meyakini bahwa semua kitab tersebut benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati, yaitu menghormati semua kitab meskipun sebagian besar sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Yang ketiga, mengamalkan. Mengamalkan ajaran yang terkandung dalam kitab yang terakhir dan terlengkap, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian di sini yang akan Ibu bahas adalah manfaat iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai petunjuk hidup, yakni mendapatkan panduan dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir ada ketenangan hati, yakni menjadikan hati lebih tenang karena memiliki pegangan yang benar. Kemudian selanjutnya di sini ada Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesempurnaan. Al-Quran mengandung ajaran yang lengkap dan abadi. Dan yang terakhir, ada pemeliharaan. Dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Terakhir, nah, di sini ada praktik beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca. Kita harus membaca rutin Al-Quran dan memahami isinya. Yang kedua, mengamalkannya, yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengajarkan, yakni mengajarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Kesimpulannya, dari mata pelajaran yang hari ini kita pelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Melalui kitab-kitabnya, Allah memberikan petunjuk dan pedoman hidup yang harus diikuti. Sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.